Halo Gabuter, Raga Sukma adalah sebutan untuk sejenis proyeksi astral yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Orang yang melakukan Raga Sukma dipercaya dapat mengeluarkan jiwa dari badannya tanpa menyebabkan kematian. Raga Sukma dilakukan dengan tujuan untuk perjalanan spiritual seperti memasuki sebuah alam yang berbeda dengan kita, yaitu alam gaib. Menurut kepercayaan masyarakat, di tempat kami khususnya ada beberapa orang yang bisa melaksanakan Raga Sukma tersebut. Meskipun prosesnya belum pernah disaksikan oleh masyarakat tersebut secara langsung, akan tetapi proses Raga Sukma ini sudah dipercayai oleh masyarakat zaman dahulu hingga sekarang, termasuk saya yang pernah mencobanya secara langsung. Dan inilah awal cerita Raga Sukma saya dimulai. Di awal tahun 2019, saya pernah bermimpi bahwa saya berada di sebuah lapangan. Lapangan tersebut memang berwarna putih pucat dengan jenggot yang sangat panjang berwarna putih. Sosok kakek misterius tersebut juga berbicara kepada saya, "Bangun, bangun, ambil sekarang juga, ini milikmu, asal sekarang," menurutnya. Dalam mimpi tersebut, saya menghiraukan perkataan si kakek misterius dan memutuskan untuk melihat cahaya merah yang ada di pojok lebih dekat lagi. Ketika cahaya tersebut saya dekati, saya melihat jelas. Ternyata cahaya tersebut adalah sebuah batu merah yang menyala yang biasa disebut batu merah delima. Akan tetapi batu tersebut dijaga oleh seekor katak. Wujud katak tersebut memang sangatlah aneh karena memiliki tangan yang pendek sedangkan kakinya sangatlah panjang. Ketika saya akan mengambil batu merah tersebut, katak yang menjaga batu loncat ke arah saya. Disitulah saya merasakan panik sampai tidur saya terbangun. Ketika saya terbangun dari tidur, saya pun sempat kebingungan. Pertanda apa sebenarnya yang akan terjadi? Akan tetapi, di siang harinya saya tidak mendapatkan peristiwa apa-apa. Saya sendiri pun berencana untuk menyimpan rahasia yang ada di dalam mimpi saya ini, dan memutuskan untuk menanyakan kepada orang yang paham jika waktunya sudah tepat. Singkat cerita, khususnya di awal tahun 2021, saya kedatangan tamu seorang santri. Tamu tersebut memang adalah teman saya pribadi. Akan tetapi, mendengar dari cerita masyarakat bahwa teman saya ini bisa melepaskan Raga Sukma orang lain. Bahkan menurut masyarakat, teman saya ini bisa berbicara dengan makhluk yang berbeda alam. Meskipun awalnya saya tidak percaya dengan perkataan masyarakat tentang teman saya ini, karena memang teman saya ini masih berusia 17 tahun, dan jika dilihat dari mukanya, dia adalah orang yang humoris. Karena saya penasaran, saya bertanya kepada teman saya, "Apakah kamu bisa berbicara dengan makhluk yang berbeda alam?" Seketika teman saya menatap ke arah saya dan menjawab, "Memangnya kamu mau melihat saya berbicara dengan makhluk halus?" menurutnya. Karena saya penasaran, saya pun mengiyakan perkataan teman saya ini. Lalu dia pun menjawab, "Jika kamu mau melihat saya berbicara dengan makhluk halus, apakah kamu mau jadi moderatornya?" menurut teman saya. Mendengar perkataan teman saya ini,
Awalnya saya sempat bingung. Bahkan saya menjawab, "Jika saya jadi moderator, bagaimana saya bisa percaya? Saya saja tidak melihat langsung pembicaraan kamu dengan makhluk halus tersebut." Di sini teman saya mulai kebingungan. Sampai akhirnya dia pun menjawab, "Begini saja, saya akan mencoba untuk memanggil salah satu makhluk yang ada di sini supaya mendekati kita. Dan coba apa yang kamu rasakan," menurutnya. Mendengar perkataan tersebut, saya pun mengiyakan perkataan teman saya ini. Dan dimulailah teman saya membacakan salah satu doa. Entah doa apa yang dibaca, tapi saya merasakan seluruh badan saya merinding hingga ia selesai membacakan doa. Ia pun berkata kepada saya, "Apa yang kamu rasakan?" menurut teman saya. Dengan perasaan bingung, saya pun menjawab, "Saya merasakan seluruh badan saya ini merinding." Lalu ia pun menjawab, "Ya, karena di sebelah kiri kamu ada seorang wanita yang sedang melihat ke arahmu. Wanita tersebut berasal dari bangsa jin, namun dari golongan jin baik." Mendengar perkataan teman saya ini, saya semakin bingung, bahkan semakin penasaran dengan kemampuan teman saya. Hingga akhirnya saya pun bertanya, "Apakah kamu bisa melepaskan sukma dari raga?" Mendengar perkataan yang saya lontarkan, teman saya pun sempat bingung. Hingga akhirnya ia pun menjawab, "Bisa saja, dengan izin Tuhan bisa saja," menurut teman saya. Hingga akhirnya saya pun mencoba menceritakan tentang mimpi saya ketika bertemu dengan seorang kakek misterius dan batu merah delima, seperti yang dikatakan di mimpi saya yang di awal. Teman saya pun menjawab, "Batu merah tersebut masih ada di lapangan, tapi untuk mendapatkan batu tersebut sangat besar resikonya, bahkan bisa saja nyawa taruhannya." Mendengar perkataan teman saya yang agak menyeramkan, saya pun menjawab, "Tidak masalah, karena niat saya bukan untuk mengambil batu tersebut, melainkan untuk memastikannya apakah masih ada atau sudah tidak ada. Selain itu, saya penasaran dengan makhluk penunggu lapangan yang ada di sana." Mendengar perkataan tersebut, teman saya pun akhirnya memberikan aba-aba. "Silahkan benarkan dulu duduk kamu seperti orang yang akan meditasi. Lalu tutup mata kamu. Jika dalam bayangan kamu melihat titik putih, silahkan kamu masuk ke dalam titik putih tersebut. Nanti setelah selesai, silahkan kamu ceritakan ada apa saja di sana. Setelah dirasa urusan kamu sudah cukup," menurut teman saya. Di sana saya pun mencoba memejamkan mata. Namun yang saya rasakan hanyalah kegelapan. Setelah itu, karena saya penasaran, saya berusaha mencari titik putih yang dimaksud oleh teman saya. Hingga ketika ditemukan, saya mencoba masuk ke dalam titik putih tersebut. Dan benar saja, ketika saya sudah masuk ke dalam titik putih tersebut, tiba-tiba saya berada di pinggir lapangan. Di sana saya menyaksikan banyak sekali makhluk halus yang berada di lapangan tersebut. Namun anehnya, para makhluk tersebut tidak menyadari keberadaan saya. Awalnya saya mendekati sosok anak kecil yang sedang berlari-lari. Kurang lebih ada 11 orang, namun semuanya tidak menyadari akan keberadaan saya. Selanjutnya saya mencari sosok kakek misterius yang ada di dalam mimpi saya. Awalnya saya mengira bahwa kakek misterius tersebut cuma ada di dalam mimpi. Akan tetapi kakek tersebut memang benar adanya. Beliau datang mendekati saya sambil menaiki kuda berwarna putih. Dari sekian banyak makhluk di sana, hanya sosok kakek tersebut yang bisa melihat keberadaan saya. Ketika sosok kakek tersebut turun dari kudanya dan menghampiri saya pun mencoba mengucapkan salam. Kakek tersebut pun membalasnya dengan salam juga. Akan tetapi ketika ditanya namanya, beliau tidak menjawab.
Akhirnya saya pun mencoba bertanya kepada kakek misterius tersebut mengenai batu merah delima yang pernah masuk dalam mimpi saya. Lalu kakek misterius tersebut pun menjawab, sebenarnya batu merah tersebut adalah mutiara siluman ular. Karena waktu kemarin tempatnya terancam, mutiara tersebut awalnya akan diberikan kepada manusia. Namun karena tidak ada yang berani mengambil, mutiara tersebut akhirnya diambil lagi oleh siluman ular tersebut. Bahkan kakek tersebut pun berkata, jika kamu berniat untuk mengambilnya sekarang, tidak akan bisa. Karena siluman ular tersebut meminta syarat yang sangat berat. Dia meminta burung dan sangkarnya. Dan burung tersebut harus berpakaian warna putih, seperti yang ada di setiap tiang di tempat ini, menurut kakek tersebut. Di sana saya melihat ada dua sosok pocong yang sedang berdiri di setiap tiang gawang yang berbeda. Lalu kakek tersebut pun berbicara lagi, silahkan kamu pikirkan apa maksud perkataan saya. Jika kamu ingin melihat siluman ular tersebut ada di sebelah sana, sambil menunjuk ke pojok arah kanan lapangan. Di sana saya melihat sosok batara karang yang sangat besar. Akan tetapi batara karang tersebut seketika berubah menjadi sosok siluman ular. Belum begitu jelas saya melihat sosok siluman ular tersebut. Lalu kakek misterius tersebut berbicara, cepat pergi dari sini atau kamu akan menjadi korbannya, menurut si kakek misterius. Tiba-tiba saya dibangunkan oleh teman saya. Lalu saya disuruh untuk istighfar terlebih dahulu. Setelah selesai istighfar, lalu teman saya berbicara, apakah kamu melihat sosok anak-anak yang sangat banyak? Dengan perasaan bingung, saya pun menjawab iya. Teman saya pun menjawab bahwa sosok anak-anak tersebut adalah sosok tuyul menurutnya. Lalu teman saya bertanya lagi, apakah kamu melihat seorang kakek-kakek naik kuda putih dan pocong di setiap gawang yang sedang berdiri? Dengan perasaan yang semakin bingung, saya pun bertanya balik kepada teman saya, kenapa kamu bisa tahu? Dan akhirnya teman saya pun menjawab dengan jujur bahwa ia juga pernah mendatangi kakek tersebut. Memang kakek tersebut adalah kakek dari golongan jin Islam, namun ia tak pernah memberitahu siapa nama aslinya. Seperti yang saya alami, sosok kakek tersebut juga memberitahukan kepada teman saya bahwa jika ingin mendapatkan mustika ular tersebut harus menyediakan burung berbaju putih dan sangkarnya. Akan tetapi hal tersebut harus dijabarkan secara matang-matang. Menurut kakek misterius tersebut, ketika dijabarkan oleh teman saya, ternyata maksud dari burung berbaju putih adalah mayat seorang manusia yang sudah dibungkus dengan kain kapan, dan sangkar yang dimaksud adalah peti jenazah. Sehingga simpulan kami berdua bahwa sosok siluman ular tersebut meminta mayat yang sudah dibungkus dengan kain kapan dan dimasukkan ke dalam peti jenazah. Mendengar maksud dari siluman ular tersebut, akhirnya saya dan teman saya memutuskan untuk tidak mencari atau mengganggu batu merah atau mustika siluman ular tersebut, karena takutnya berimbas buruk pada masyarakat sekitar. Nah, itulah salah satu cerita mengenai Raga Sukma yang terjadi pada diri saya. Percaya atau tidak percaya Anda dengan peristiwa ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Namun cerita ini nyata terjadi pada diri saya. Sekian dulu cerita kali ini. Kita berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya dengan cerita yang baru. Jika ada saran, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah. Saya Kakak beserta tim jajaran K27 mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video.